Selamat malam Kak, selamat menyaksikan alur cerita Yang Ye, langsung saja ya dah malam nih. Gasken. Tiba-tiba, seutas kilat yang menyilaukan dan gemilang ditembakkan dari bola petir, dan 4 harta karun alam langsung terlempar 300 meter jauhnya setelah bersentuhan dengannya. Mendesis. Sambaran petir lagi keluar. Itu sangat cepat dan langsung tiba di depan 4 harta karun alam, dan kemudian menabrak mereka, menyebabkan mereka terlempar 300 meter lagi. Yang Ye menyaksikan dengan tercengang saat 4 harta karun alam tiba-tiba berkumpul dan menyatu menjadi pedang besar. Pedang elemen Yang Ye menelan ludah. Keempat orang ini benar-benar bergabung bersama untuk menghadapi bola petir itu. Apa sebenarnya bola petir itu benar-benar mampu membuat keempat orang ini mengesampingkan permusuhan yang mereka rasakan satu sama lain dan bergabung. Yang Ye kaget dan bingung. Setelah mereka membentuk pedang besar, pedang itu benar-benar melesat ke depan dengan sendirinya tanpa Yang Ye mengendalikannya, dan itu bertabrakan dengan bola petir. Sementara itu, celah tiba-tiba muncul di bola, dan kemudian seberkas petir putih menyembur keluar dari dalamnya dan bertabrakan dengan pedang besar itu. Ruang di sekitar titik tabrakan bergetar hebat sementara gelombang energi menyapu tanpa henti. Sementara itu, 4 harta karun alam diledakkan sekali lagi. Murid Yang Ye mengerut saat menyaksikan adegan ini. Monster macam apa bola petir ini? Oh, tepat pada saat ini, sebuah suara bergema dari dalam bola, dan itu membuat sudut mata Yang Ye berkedut saat dia meraih pedang kayu di tangannya. 4 harta karun alam kembali ke sisi Yang Ye, dan mereka tidak berani menyerang lagi. Mereka berkumpul bersama seolah-olah mereka telah membentuk aliansi. Bola petir melonjak dan melengkung sebelum seorang gadis kecil yang mengenakan dudou merah dan rambutnya dikuncir muncul di depan Yang Ye. Dia memiliki ciri-ciri yang indah, dan matanya yang besar jernih dan murni. Dia tampak sangat manis. Yang Ye tercengang. Apa-apaan ini? Mata gadis kecil itu berbinar ketika dia melihat 4 harta karun alam, dan kemudian dia berbicara dengan suara yang jelas dan merdu. Enak begitu dia selesai berbicara, sambaran petir muncul di bawah kakinya, dan kemudian dia berada di depan Yang Ye. Selanjutnya, dia mengulurkan satu tangan ke arah Violet Cloud Lightning sementara yang lain pergi ke Nether Ghost Flame. Kedua Nether Ghost Flame dan Violet Cloud Lightning segera mulai bergetar hebat, dan kemudian mereka melintas ke pagoda primordial. Gadis kecil itu berkedip ketika dia tidak mengambil apa-apa selain udara, dan kemudian dia meraih Greenwood Spirit dan Ninhell Cold Gale. Keduanya tidak bereaksi secepat di Nether Ghost Flame dan Violet Cloud Lightning, jadi mereka segera ditangkap. Setelah itu, Yang Ye menyaksikan dengan heran saat gadis kecil itu menggerakkan mereka ke mulutnya. Dia akan memakannya. Yang Ye sangat terkejut dengan ini. Yang Ye tidak mengizinkannya memakannya. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya juga karena dia tidak tahu apakah dia akan dapat memulihkannya setelah gadis kecil itu menelannya. Yang Ye dan gadis kecil itu masing-masing memegang setengah dari Greenwood Spirit dan Ninhell Cold Gale. Gadis kecil itu menatap Yang Ye, dan kemudian dia berbicara dengan suara yang jelas dan merdu, kamu tidak enak. Sudut mata Yang Ye bergerak-gerak saat dia berkata, jadilah orang yang baik. Anda tidak bisa memakannya. Gadis kecil itu berkedip dan berkata, kamu berniat mengambil makananku. Kamu seorang badi. Gadis kecil itu mengayunkan kepalan kecilnya yang bahkan tidak berukuran sepertiga dari kepalan tangan Yang Ye. Meskipun tinjunya kecil, ada bola petir yang menutupinya. Yang Ye tidak berani bertindak sembarangan ketika dia melihat bola petir itu, dan dia menghancurkan tinjunya ke depan juga dan bertabrakan dengan bola petir itu. Bang! Sebuah ledakan besar bergema saat Yang Ye dan gadis kecil itu mundur beberapa langkah. Yang Ye mengungkapkan keterkejutan di matanya karena tinjunya benar-benar telah hangus oleh petir. Itu menyakitkan. Gadis kecil itu mengerutkan mulut mungilnya dan tampak kesal. Yang Ye merasa kasihan padanya saat dia menyadari ini. Bagaimanapun, dia hanya terlihat seperti dia berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Tapi di saat berikutnya, 2 kilatan petir tiba-tiba keluar dari matanya dan langsung tiba di depannya. Ekspresi Yang Ye berubah sedikit. Dia mengayunkan seutas pedang Ki yang ditingkatkan dengan SWOT Intent level 10 melawan kedua petir itu. Bang! Petir meledak berkeping-keping sementara pedang Ki tidak kehilangan momentum saat melesat ke arah gadis kecil itu. Gadis kecil itu berkedip, membuka mulutnya, dan meludah. Sebuah bola petir menyala, dan kemudian tumbuh semakin besar.
Dalam sekejap diameternya lebih dari 300 meter, dan itu benar-benar menyelimuti pedang Qi Yang Ye sebelum menabrak Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut saat melihat ini. Apa sebenarnya itu benar-benar mampu menghancurkan SWOT Intent level 10. Yang Ye menekan keterkejutan di hatinya dan mengambil langkah maju saat dia mengaktifkan domain pedangnya. Bola petir langsung meledak menjadi untaian listrik yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke sekitarnya. Pada saat ini, gadis kecil itu akhirnya menampakkan ketakutan di matanya. Yang Ye berjalan mendekatinya, dan kemudian mencubit pipinya saat dia berkata, "Siapa namamu?" Lei Lin. Gadis kecil itu jelas sangat takut pada Yang Ye, dan dia bahkan tergagap. "Mengapa Anda ingin memakannya?" tanya Yang Ye. "Aku sangat lapar." Mata gadis kecil itu sebenarnya telah menjadi basah, tetapi air matanya tampak berwarna biru. Wajah Yang Ye menjadi gelap. Dia lapar, dia berniat makan harta karun alam karena dia lapar. Tuhanku, itu adalah harta karun alam, bagaimana dia bisa memakannya? "Kamu. Biarkan aku memakannya." "Oke." Dia menatap Yang Ye sambil mengungkapkan ekspresi memohon. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak saat dia menarik buah roh peringkat surga, dan dia berkata, "Bagaimana dengan ini?" Gadis kecil itu mengambil satu, menempelkannya di hidung, dan mengendus. Matanya berbinar, dan dia mengangguk. Baiklah, saat dia berbicara, dia segera meletakkannya di mulutnya, dan itu tidak lama sebelum itu menghilang sepenuhnya. Setelah dia menyelesaikannya, dia mengulurkan tangan kecilnya dan berkedip pada Yang Ye. Yang Ye cukup murah hati, dan dia menarik lebih banyak buah roh peringkat surga dan memberikannya padanya. Gadis kecil itu sangat gembira. Dia mengambilnya dan terus mengirimkannya ke mulutnya, dan itu tidak lama sebelum dia menghabiskan semuanya. Setelah itu, dia mengulurkan tangan kecilnya lagi. Sama seperti itu, Yang Ye terus memberi sementara dia terus makan, dan itu tidak lama sebelum dia mengkonsumsi lebih dari 300 herbal dan buah-buahan peringkat surga. Apalagi, dia sepertinya masih belum kenyang. Meskipun Yang Ye memiliki sejumlah besar tumbuhan dan buah Heaven Rang, itu masih sangat menyakitkan baginya ketika dia terus makan seperti ini. Namun, dia tetap membiarkannya melanjutkan karena pengorbanannya tidak sia-sia sama sekali. Pada saat ini, dia tidak memusuhi dia lagi, atau harus dikatakan bahwa dia menjadi lebih dekat dengannya. Karena tidak ada listrik yang muncul di sekitarnya saat dia mendekatinya. Sekitar 2 jam kemudian, gadis kecil itu menyeka mulutnya. Sementara itu, Yang Ye buru-buru menarik 2 buah roh lagi dan memberikannya padanya. Gadis kecil itu tersenyum manis dan berkata, "Aku kenyang." Yang Ye menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki sejumlah besar tumbuhan dan buah Heaven Rang, dia takut dia akan menjadi lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah bisa penuh. Untungnya, dia akhirnya kenyang. Yang Ye meletakkan buah-buahan itu di tangannya dan berkata, "Simpan dan makanlah perlahan-lahan karena aku akan pergi." Gadis kecil itu berkedip, dan kemudian dia buru-buru meraih tangan Yang Ye saat dia menjabat tangannya dan berkata, "Jangan pergi. Aku takut lapar." Wajah Yang Ye mengejang. Dia pikir aku ini apa, sekarung makanan? Sementara itu, dia tiba-tiba menarik tangan Yang Ye dan mulai berlari ke arah tertentu. Yang Ye terkejut, dan dia hampir terseret ke tanah. Kekuatan yang menakutkan, apa sebenarnya dia? Yang Ye kaget. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan lempengan batu, dan kemudian dia menunjuknya. Yang Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan ke sana. Tablet batu itu langsung memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian sederet kata muncul di atasnya. "Aku adalah gambar yang ditinggalkan oleh leluhur naga, dan aku menunggu di sini untuk keturunan leluhur naga. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa tidak ada keturunan ras naga yang benar-benar tiba di sini setelah 50.000 tahun menunggu. Apakah ras naga saya sudah tidak ada lagi, atau apakah para pro-founders pemberontak telah lolos dari segel 50.000 tahun menunggu menghabiskan seluruh energi saya, dan saya akan lenyap selamanya besok? Aku tidak punya pilihan selain menempatkan warisan leluhur naga di dalam tablet batu ini. Kuharap keturunan ras nagaku bisa mewarisinya. Jika seseorang bukan dari ras naga datang ke sini, maka tolong jaga ras naga saya setelah Anda mendapatkan warisan ini. Selama kamu sudah mendapatkan warisan dari leluhur naga, maka kamu bisa menjadi raja dari ras naga. Jika Anda adalah seorang ahli yang menantang, maka semuanya akan menjadi tidak berarti." Yang Ye menahan pikirannya sementara emosinya melonjak di dalam hatinya.
Dia tidak membayangkan bahwa tingkat 8 sebenarnya akan menjadi tempat warisan leluhur naga berada. Sayangnya, tidak ada satupun naga dari klan naga yang bisa tiba di sini, dan pada akhirnya dia mendapat manfaat darinya. Yang Ye benar-benar bertanya-tanya apakah Kaisar Naga akan batuk darah setelah mengetahui tentang ini. Apa yang diwakili oleh menjadi Raja Klan Naga Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berbalik untuk menatap Leilin saat dia berkata, "Sudah berapa lama kamu menunggu di sini?" Leilin menundukkan kepalanya dan berkata, "Sangat lama." Yang Ye tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan padanya, dan dia mengusap kepalanya. Dalam sekejap, seutas listrik melesat ke seluruh tubuhnya dan membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Leilin berkedip, lalu dia melambaikan tangannya. Listrik yang melonjak di seluruh tubuh Yang Ye lenyap seketika. Yang Ye menelan ludah. Apakah dia dewa petir? Seluruh tubuhnya dipenuhi listrik, dan itu bahkan sangat menakutkan. Leilin menunjuk ke tablet batu seolah-olah dia menyuruh Yang Ye untuk pergi. Yang Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan ke tablet batu. Meskipun mungkin berbahaya untuk menerima warisan leluhur naga, dia tidak mau menyerah. Atau harus dikatakan bahwa dia akan menolak untuk menyerah bahkan jika ada kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu dia menyentuh tablet batu itu, seuntai cahaya keemasan tiba-tiba melonjak keluar dari dalamnya. Cahaya keemasan langsung menyelimuti Yang Ye, dan kemudian benang cairan merah muncul di dalam cahaya keemasan sebelum melonjak menuju tubuh Yang Ye. Begitu benang cairan merah bersentuhan dengan kulit Yang Ye, mereka menembus kulit Yang Ye tanpa terhalang sama sekali dan melonjak ke tubuhnya. Yang Ye tiba-tiba menjerit nyaring saat cairan merah melonjak ke dalam dirinya, dan kemudian kulitnya mulai berubah. Skala emas murni tiba-tiba muncul di kaki Yang Ye, lalu sedetik sepertiga. Prosesnya sangat menyakitkan, dan itu setidaknya beberapa lusin kali lebih menyakitkan daripada saat dia melunakkan tubuhnya dengan Nether Ghost Flame. Seberapa kuat tekad Yang Ye, dia bahkan bisa menahan rasa sakit dari Nether Ghost Flame saat itu membuat tubuhnya marah, tapi dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak sekarang. Karena sisik ini tumbuh keluar dari dalam dirinya, dan mereka merobek kulit dan meridiannya saat muncul. Selain itu, Yang Ye memperhatikan bahwa cairan merah tampaknya telah menimbulkan konflik dengan darah di dalam dirinya. Cairan merah sepertinya bermaksud untuk menghancurkan darah aslinya, tetapi darahnya telah dibersihkan oleh energi valet primordial dan telah menjadi sangat kuat. Jadi, cairan merah dari stone tablet itu tidak bisa menghancurkan darah aslinya. Selain itu, darah Yang Ye benar-benar melawan darah baru yang telah memasuki tubuhnya, jadi keduanya mulai bertabrakan satu sama lain di dalam dirinya. Insiden seperti itu hanyalah penyiksaan bagi Yang Ye karena setiap tabrakan di antara mereka menyebabkan dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Dua jenis darah yang berbeda bertabrakan di dalam dirinya sementara sisik emas halus masih tumbuh dari kulitnya. Tidak lama kemudian tubuh bagian bawah Yang Ye tertutupi sisik halus. Sisik-sisik ini sangat halus seperti sayap jangkrik, tetapi ujungnya tajam seperti bilah. Tiba-tiba, sepasang tanduk naga emas muncul dari atas kepala Yang Ye. Panjangnya hampir 30 cm, dan mereka tampak sangat aneh di kepala Yang Ye karena dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Di sisi lain, dua jenis darah di dalam dirinya masih berkelahi satu sama lain tanpa menunjukkan kesediaan untuk menyerah sama sekali, sehingga membuat Yang Ye kewalahan dengan rasa sakit yang luar biasa. Sementara Yang Ye menerima warisan leluhur naga, ahli alam setengah Sein dari Kekaisaran Han yang Agung, Luo Dao, dan 30 ahli kerajaan-kerajaan telah tiba di kota domain kuno. Sebenarnya ada 5 ahli Exalt Realm peringkat ke-9 di antara mereka, dan semuanya adalah pria tua berambut putih yang sepertinya memiliki satu kaki di peti mati. Kota domain kuno tercakup dalam teror ketika Half Sein dan banyak ahli Realm Monarch tiba. Karena mereka mungkin kecil seperti semut di hadapan Half Sein. Penyelenggara, Yang Ye harus mati, umat manusia harus bersatu. Apa pendapatmu tentang itu? Luo Dao menatap kota domain kuno saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Penatua Mu muncul di udara dan berkata, apa wilayah pusat Anda tidak berniat untuk mematuhi aturan lagi? Apakah Anda begitu yakin dengan kemampuan Anda untuk membunuh saya? Sejujurnya, hanya kekuatanmu ini yang tidak cukup. Bagaimana jika Hallowed Grounds saya disertakan juga tepat pada saat ini? Gelombang fluktuasi muncul di ruang di atas kota, dan kemudian 50 lelaki tua yang mengenakan seragam Hallowed Grounds muncul di sebelah kiri Elder Mu.
Murid-murid dari leluhur pendiri dan semua ahli realem monark lainnya di dalam kota domain kuno terbatas saat melihat 50 orang ini karena semuanya adalah ahli realem monark peringkat ke-9. Orang tua berjubah biru yang memimpin kelompok dari Hallowed Grounds menatap Elder Mu dan berkata, jalur kultivasi sulit, dan bahkan lebih sulit untuk berkultivasi ke alam setengah Saint. Anda harus menjadi seseorang yang bersiap untuk mengatasi jalan surga kapan saja. Benar-benar tidak bijaksana untuk melawan Hallowed Grounds, saya hanya dari ras manusia. Bahkan lebih tidak bijaksana bagi kalian semua untuk melawan Yang Ye demi apa yang disebut martabat dari Hallowed Grounds Anda, kata Penatua Mu. Orang tua berjubah biru itu tertawa dingin, itu tidak bijaksana. Apakah Anda tidak terlalu memikirkan murid Anda itu? Aku tidak dapat menyangkal bahwa bakat alami dan potensinya memang luar biasa, dan itu bahkan lebih besar dari leluhur pendiri Sekte Pedang dari tahun-tahun yang lalu. Tapi lalu mengapa alasan suci saya takut padanya bahkan jika dia mencapai kekuatan yang setara dengan leluhur pendiri Sekte Pedang? Penatua Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu mengatakan kamu tidak takut, kamu sebenarnya bertekad untuk membunuhnya. Betapa menggelikan. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong itu. Luo Dao, siapa lagi yang Anda miliki di pihak Anda? Minta semuanya untuk menunjukkan diri. Saya tidak melatih otot saya selama lebih dari 10.000 tahun, jadi saya akan bermain dengan kalian semua hari ini. Bagaimana mungkin klan naga emas surgawi saya tidak ada di sini ketika sesuatu yang sama pentingnya dengan pemberantasan Half Saint sedang dilakukan? Hitung kami tepat pada saat ini, 10 naga emas monark realem yang sangat besar muncul di langit di atas kota. Sementara itu, Kaisar Iblis muncul di sisi Penatua Mu. Dia menatap Kaisar Naga dan berbicara dengan suara rendah, Kaisar Naga, sepertinya Anda benar-benar berniat untuk melawan ras iblis saya. Ras iblis. Kaisar Naga tertawa dingin saat dia berkata, Kaisar Iblis, buka matamu dan lihatlah. Lihatlah sekitarmu. Apa menurutmu Half Saint dan Yang Ye ini punya kesempatan bergabung dengan mereka untuk melawan Hallowed Grounds sama saja dengan memimpin ras iblis kita sampai mati. Bagaimana klan saya bisa setuju dengan itu? Klan Phoenix Surgawi saya menolak untuk setuju juga. Sementara itu, 10 burung Phoenix merah menyala yang menutupi langit muncul di sini. Wajah Kaisar Iblis berubah muram ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Tian Feng, bahkan klan Phoenix Suci Anda berniat untuk berdiri di sisi Hallowed Grounds. Ada 4 klan yang tidak dapat dia kendalikan di wilayah Iblis, dan itu adalah klan Phoenix, Naga Emas Surgawi, Harimau Putih, dan Kura-Kura Hitam. Karena mereka adalah klan binatang dewa, dan kekuatan serta cadangan mereka sama sekali tidak kalah dengan klan Ming Tata Ruang. Divine Phoenix yang memimpin kelompok itu berubah menjadi seorang wanita dan berkata, saya tidak melihat ada harapan untuk ras iblis jika berdiri di sisi wilayah selatan. Xiao Hu, Qian Wu, tunjukkan dirimu. Segera setelah dia selesai berbicara, 10 harimau putih yang tidak lebih kecil dari naga emas dewa muncul di sini, dan kemudian tanah di luar kota domain kuno berguncang saat 10 kura-kura besar yang sebanding dengan gunung muncul di bidang penglihatan semua orang. 4 klan binatang surgawi telah berkumpul di sini. Wajah Kaisar Iblis berubah menjadi sangat suram. Tepat pada saat ini, lelaki tua berjubah biru dari Hallowed Grounds tiba-tiba berkata, Demon Emperor, tidak ada permusuhan antara Hallowed Grounds saya dan ras iblis. Selama Anda pergi sekarang, saya jamin Hallowed Grounds saya tidak akan menargetkan klan spasial Ming Anda di masa depan. Jika tidak, klan Ming spasial Anda mungkin akan lenyap dari benua setelah masalah di sini terselesaikan. Kaisar Iblis terdiam beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya. Luar angkasa bergetar hebat sebelum 20 Ming spasial besar muncul di sini. Semuanya ada di Monarch Realm. Kaisar Iblis berkata, Kaisar Naga Tian Feng, Xiao Hu, dan Kuan Wu. Saya tahu bahwa Anda semua telah mendambakan posisi Kaisar Iblis untuk waktu yang sangat lama. Karena sudah seperti itu, maka mari kita akhiri hari ini. Jika pihak kita kalah, maka klan spasial Ming saya akan meninggalkan wilayah Iblis dan hidup dalam celah spasial. Namun, jika kamu kalah, maka aku pasti akan membantai semua klanmu. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Pria berjubah biru itu berbicara dengan dingin. Saya pikir dia akan tiba-tiba, Penatuamu berbicara, 1,5 Saint dan 120 ahli realem monark. Haha, pemborosan apa? Baiklah, ayo hentikan omong kosongmu dan bertarunglah. Begitu dia selesai berbicara, Penatuamu melintas keluar angkasa.
Luo Dao mengikuti tepat di belakang Elder Mu, dan kemudian para ahli Monarch Realm yang tersisa dan monster Divine Monarch Rang buru-buru mengikuti mereka. Kaisar Iblis baru saja akan memimpin Spatial Minx juga ketika suara Penatua Mu bergema tiba-tiba, lindungi saja kota domain kuno dan cegah ahli Realm Monarch lainnya dari Hallowed Grounds untuk menyerangnya. Kaisar Iblis merenung sejenak sebelum dia memimpin Spatial Minx kembali ke kota. Semua orang di dalam kota sedang melihat ke langit sekarang karena hasil dari pertempuran itu terkait dengan nasib mereka. Oke kakak, terima kasih.